Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan kita membaca doa, Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar, untuk menerima pembelajaran dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu akhlak terpuji terhadap tetangga. Anak-anak bisa melihat materi tersebut di LKS dimulai dari halaman 28 sampai dengan 33. Ya, baik. Akhlak terpuji. Tentu anak-anak sudah tahu dan akhlak terpuji ini sudah kita pelajari sejak kelas 1. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik atau biasa disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Jadi akhlak yang baik. Nah, di gambar ini terlihat ada rumah, ada orang di depannya. Berarti ini menggambarkan tetangga, ya. Jadi rumah yang berdekatan, terus ada penghuninya, mereka keluar berbincang-bincang, berarti mereka ini adalah bertetangga. Nah, lalu sebenarnya siapa sih itu tetangga? Tetangga adalah orang yang terdekat atau orang yang tinggal terdekat di lingkungan rumah kita. Itu yang namanya tetangga atau orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Baik itu di depan rumah kita, di samping kanan kiri maupun di belakang, itu dinamakan dengan tetangga. Nah, tetangga ini bisa juga kita sebut sebagai saudara. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terdekat tinggal dengan kita. Nah, ketika kita mengalami musibah, misalnya kita sakit atau misalnya ada yang meninggal. Nah, siapakah orang yang pertama kali kita mintai tolong? Mereka itu adalah tetangga. Saudara kita yang jauh di sana belum tentu segera bisa datang, tetapi siapa yang akan menolong kita, yang akan kita mintai bantuan tentu tidak lain adalah tetangga. Oleh karena itu, tetangga itu sangat mulia kedudukannya. Nah, tetangga ini merupakan salah satu dari 10 orang yang memiliki hak yang harus dipenuhi. Nah, di situ disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36 bahwasanya sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan satu pun. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi waswahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sembahlah Allah, fa'budullah wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah bil walidain, dengan kedua orang tua kita. Siapa orang tua kita? Ayah dan ibu. Wabidzil kurba, dan kerabat dekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wal jaridil kurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Waswahibi bil jambi, teman sejawat. Wabni sabil, ibnu sabil.
wa ma malakat aimanuhum, dan hamba sahayamu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, tidak menyukai, tidak menyukai mangkana muhtalan fakhura, orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di situ ada disebutkan wal jaridil kurba wal jaril junubi, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan tetangga? Karena di dalam surat An-Nisa jelas Allah menyebutkan bahwasanya tetangga itu termasuk orang yang harus kita perlakukan dengan baik. Nah, sebagai orang yang bertetangga, kita hendaknya memiliki rasa tenggang rasa atau memiliki rasa, kalau orang Jawa bilang tepo seliro. Nah, tenggang rasa, tepo seliro, perasaan. Nah, kenapa misalnya tetangga kita sedang sakit? Bagaimana wujud tenggang rasa kita terhadap tetangga? Ya, kita jangan berbuat keributan. Apabila menyalakan musik, ingin mendengarkan lagu, ya jangan dengan volume yang maksimal. Putarlah sampai kita mendengar saja, tidak harus sampai suara itu keluar dari rumah kita atau dari kamar kita. Paham ya? Jadi bagaimana cara kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap tetangga kita? Salah satunya apa? Yaitu kita memiliki perasaan peka, kita memiliki kepekaan terhadap tetangga kita. Nah, tetangga kita ini merupakan pengganti daripada saudara kita yang tinggalnya jauh dari rumah kita. Karena apa tadi? Ketika kita mengalami kesusahan, musibah, orang yang akan pertama kali kita mintai tolong tentu tidak lain adalah tetangga dekat kita. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, ada juga dalam sebuah hadis disebutkan ketika kita memasak dan bau daripada masakan yang kita masak ini tercium oleh tetangga kita, maka kita hendaknya apa? Memberikan atau mencicipi atau memberikanlah sedikit, berbagi akan masakan kita, ya seperti itu. Baik. Lalu bagaimana adab kita terhadap tetangga? Yang pertama adalah hendaknya kita menghormati dan berperilaku baik terhadap mereka. Menghormati itu seperti apa tadi? Tenggang rasa, tepo seliro. Jangan kita berperilaku egois, ya. Karena apa? Tidak selamanya kita itu bisa mencukupi kebutuhan kita itu dengan hanya diri kita sendiri. Contohnya tadi, ketika kita sakit, yang akan menolong kita tentu tetangga, bukan kakak kita yang tinggalnya di Jakarta, misalnya seperti itu, ya. Jadi saling menghormati dan berperilaku baik. Begitu juga sebaliknya, ketika tetangga kita kesusahan, maka apa? Sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu. Hendaknya bangunan rumah kita itu tidak mengganggu tetangga. Nah, misalnya kalian membuat pagar rumah kalian baru, ya jangan sampai pagarnya itu menutupi jalan ke rumah tetangga kita misalnya. Jangan sampai kita membuat bangunan rumah kita itu menutup akses masuk ke rumah tetangga kita. Saling menolong dan bekerja sama. Nah, saling menolong dan bekerja sama, ketika kita kesusahan, kita juga meminta tolong tetangga kita. Begitu juga sebaliknya, ketika tetangga kita mengalami kesusahan, kesulitan, maka kita hendaknya membantu, saling menasehati. Ketika kita berbuat salah, tentu tetangga kita akan menegur kita dengan baik-baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Pada intinya, adab kita bertetangga itu apa? Kita memiliki tadi tenggang rasa, memiliki tepo seliro. Kita jangan sampai memiliki sifat yang egois dalam hal bertetangga. Misalnya tadi, ketika kita memutar musik, ingin mendengarkan lagu, kita putar dengan suara yang keras-keras, tentu akan mengganggu tetangga kita.
Kita belum tentu tetangga kita itu suka juga dengan musik yang kita putar, yang kita ingin dengarkan ya. Jadi jangan bersikap egois. Membuang sampah misalnya, membuang sampah juga jangan sampai sampah kita ini nanti mengotori tetangga kita. Jangan malah bersikap biarin aja biar tetangga kita yang membersihkan misalnya. Berarti kita tidak memiliki adab yang baik terhadap tetangga. Selanjutnya adalah saling melindungi. Bagaimana cara kita saling melindungi dengan tetangga? Misalnya tetangga kita ini sedang memiliki masalah. Nah, cara kita melindungi tetangga itu bagaimana? Bukan terus kita membentengi rumahnya dengan benteng yang tinggi misalnya, bukan. Caranya bagaimana? Kita dengan tidak membeberkan aib atau tidak membeberkan apa yang sedang tetangga kita alami. Itu sudah termasuk bagian daripada melindungi tetangga. Nah, saling menghormati tadi atau cara kita menghormati dan berperilaku baik itu salah satunya yaitu apa? Bila kita memiliki atau bila kita sedang berbahagia, maka undanglah tetangga kita. Nah, contoh apa? Misalnya kalian merayakan ulang tahun. Nah, meskipun di dalam ajaran agama Islam itu tidak diperbolehkan ya nak ya merayakan ulang tahun, akan tetapi misalnya niat orang tua kalian bersyukur, alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan, sudah beranjak dewasa, menjadi anak yang pintar, soleh solihah. Orang tua kalian di hari lahir kalian ingin mengadakan tasyakuran misalnya ya. Bagaimana sikap kita sebagai tetangga yang baik? Kita undang tetangga kita untuk ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Misalnya kita ajak makan bersama di rumah kita, seperti itu. Selanjutnya ketika kita memiliki makanan, tadi di depan sudah Bu Guru sampaikan bahwasanya ketika kita masak dan bau daripada masakan itu tercium oleh tetangga kita, maka hendaknya kita berbagi akan makanan yang kita masak. Nah, mungkin itu secara garis besar bagaimana cara kita beradab yang baik terhadap tetangga. Nah, Bu Guru ulang sekali lagi, pada intinya atau garis besarnya cara kita beradab yang baik terhadap tetangga itu adalah dengan memiliki sikap pinggang rasa atau tepo seliro. Selanjutnya ada yang namanya masyarakat atau akhlak terpuji terhadap masyarakat. Siapa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah sekelompok orang yang menempati suatu daerah tertentu dan diatur dengan norma tertentu. Itu yang disebut dengan masyarakat. Berarti yang namanya masyarakat ini lingkupnya lebih luas daripada tetangga. Kalau di kampung itu masyarakat itu biasanya dusun, itu sudah disebut dengan masyarakat. Kalau baru satu RT, satu lingkungan, kalau di sini ya itu baru dinamakan dengan tetangga. Nah, kalau yang namanya masyarakat itu berarti lingkupnya lebih luas atau lebih besar. Nah, jadi masyarakat itu adalah sekelompok orang yang menempati suatu daerah dan diatur dengan norma tertentu. Apa itu norma? Norma itu bisa juga kita sebut dengan adat istiadat. Nah, jadi bagaimana cara kita menempatkan diri kita di dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, manusia itu pada umumnya diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Nah, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk yang hidupnya itu selalu berdampingan dan selalu membutuhkan orang lain. Contoh sederhananya orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini kelak dia akan jalan dari rumahnya sendiri sampai ke kuburan? Tidak kan? Jadi kita membutuhkan yang namanya lingkungan, masyarakat, tetangga. Nah, masyarakat itu sendiri terdiri dari berbagai golongan yang berbeda, baik dilihat dari segi agama,
Di dalam masyarakat ada yang agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen sendiri ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Konghucu misalnya. Masyarakat dari golongan suku, ada suku Jawa, suku Batak, seperti itu. Dari status sosial, ada orang kalangan bawah miskin, ada kalangan menengah, ada orang yang kaya, ada miliarder, misalnya seperti itu. Dari segi pekerjaan, ada petani, ada guru, ada TNI, polisi, Polri, ada tentara, nah seperti itu ya. Jadi yang namanya masyarakat itu sendiri terdiri dari beberapa golongan. Nah, bagaimana adab kita dalam pergaulan terhadap di lingkungan masyarakat? Yang pertama, kita itu hendaknya berperan aktif dalam kegiatan sosial. Seperti apa itu kegiatan sosial? Misalnya di lingkungan rumah kita ada tetangga kita yang ingin membangun rumah. Nah, biasanya ketika memugar rumah itu pertama kali tidak harus tukang ya. Biasanya kita sebagai tetangga di lingkungan masyarakat kita ini kita bergotong royong untuk merobohkan rumah tersebut. Atau misalnya ada kegiatan kerja bakti, membersihkan jalan misalnya, karena mau ada peringatan 17 Agustus. Nah, bagaimana peran aktif kita sebagai anggota masyarakat? Kita ikut kerja bakti misalnya. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Nah, ketika misalnya kita memiliki hajat, kita sedang berbahagia, ada acara nikahan misalnya. Biasanya kan kita putar musik, misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai musik yang kita putar itu akan mengganggu lingkungan sekitar kita. Bisa jadi ada orang yang sedang sakit. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau mohon maaf ya kalau kita tinggal di Bali seperti ini, azan. Nah, suara azan itu biasanya hanya terdengar sebatas di lingkungan rumah kita. Kenapa? Ya, karena bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai dengan suara tersebut. Nah, paham ya? Selanjutnya saling menghargai dan menghormati, itu hampir sama dengan namanya toleransi. Saling tolong menolong, menghindari perilaku yang menimbulkan perpecahan. Nah, jangan menjadi orang itu jangan suka menjadi kompor. Maksudnya apa? Orang yang suka mengadu domba. Ketika dengan si A kita berbicara seperti ini, dengan si B berbicara seperti ini, mengadu domba. Alhasil apa? Antara orang yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan yang baik. Berarti apa? Kita ini tidak kita ini sebagai salah satu troublemaker atau orang yang selalu membuat keributan. Nah, yang terakhir menunjukkan kemuliaan akhlak, itu akhlak yang baik. Paham ya anak-anak? Jadi itu tadi adab-adab kita sebagai anggota masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, anak-anak silahkan baca kembali bukunya atau boleh mencari informasi di internet. Silahkan ya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.